Dalam suatu halaman surat kabar nasional, Satgas BLBI menegaskan apabila ke-13 nama yang dipanggil itu tidak memenuhi kewajiban hak tagih negara, pemerintah akan menindak sesuai aturan yang berlaku. Ibarat roda berputar, kini giliran perampok kakap yang merasakan hidup di bawah di era Jokowi. Setelah sekian puluh tahun berfoya-foya di atas. Alam pun juga seakan tak tinggal dia melihat pesta pora yang mereka lakukan. Hingga diberitakan beberapa waktu lalu, kalau anak dan menantu Bakri terjerat narkoba. Banyak karyawan TV One mengaku dipotong gaji hingga menunggu pembayaran menunggak selama beberapa bulan. Media yang dipakai menjelekan Jokowi akhirnya perlahan akan tumbang di saat pandemi. Kejayaan yang telah lama diperoleh dengan cara kotor, suatu saat akan kembali berbalik menyerang pemiliknya. Harta yang ditumpuk puluhan tahun kini juga berubah jadi utang besar. Tunggakan dan berujung pada pidana berat, mereka mungkin bisa lari dari keterlibatan Jiwasraya, tapi tak akan bisa lari dari kejaran BLBI. Sekuat tenaga dan sebesar apapun dinasti keluarga Bakri akhirnya harus tumbang di bawah tangan seorang Sri Mulyani. Sosok Sri Kandi yang dulu terbuang di era SBY dan kini berubah jadi harimau yang kuat dan siap menerkam di era Jokowi. Selama memimpin, yaitu kepemimpinan Jokowi, Sri Mulyani menebarkan jaring untuk menangkap para pembisnis teknologi dunia yang bertahun-tahun menikmati pasar Indonesia. Setelah SMI berhasil menang atas Google yang akhirnya bersedia dinyatakan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, SMI juga akan memaksa semua perusahaan over the top atau OTT untuk juga menjadi PKP. Artinya, Netflix, Spotify, hingga Zoom harus membayar pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10% dari hasil jualnya. Dan ini dilakukan agar tercipta keadilan level playing field bagi perusahaan yang tercatat sebagai subjek pajak dan selama ini taat membayar pajak ke pemerintah. Selama ini, para perusahaan OTT memanfaatkan kelemahan undang-undang PPN yang dibuat pada tahun 1983. Saat semua transaksi barang yang dijual tanpa bentuk atau digital, tidak sedikit pun terpikir akan terlahirkan. No, the party is over. Para pengusaha perusahaan OTT begitu cepat menjadi kaya raya karena semua perdagangan yang mereka lakukan berharga lebih murah karena tak terkena pajak. Karena kondisi ini, SMI merasa dikadali oleh para perusahaan OTT yang menikmati pangsa pasar Indonesia, membantai para pedagang tradisional yang menjual barang mereka dengan dikenakan 10%. Ya, the now party is over. Melalui Perpu nomor 1 tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 48 tahun 2020 yang mengatur tata cara pemungutan pajak digital, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan Dirjen Perpajakan memiliki izin untuk menarik pajak atas barang digital yang berasal dari luar negeri dan dijual di Indonesia.